Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tastama Hijrawati dengan NIM 2021 0101 0305. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah dasar-dasar akuntansi, di mana untuk menyelesaikan tugas saya sebagai mahasiswa dalam melaksanakan ujian tengah semester dengan mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SEMAK. Langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama adalah pengantar akuntansi, yang kedua menganalisis transaksi, yang ketiga proses penyesuaian, dan yang keempat menyelesaikan siklus akuntansi, yang kelima akuntansi perusahaan dagang, dan yang terakhir adalah persediaan. Pengantar akuntansi dan perusahaan. Pengantar akuntansi yaitu memberikan gambaran bagaimana proses pembuatan laporan keuangan atau siklus akuntansi. Akuntansi yaitu sebuah informasi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan-perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan juga untuk menentukan. Kemudian dasar-dasar akuntansi. Yang pertama adalah pengantar akuntansi, kedua menganalisis transaksi, yang ketiga proses penyesuaian, keempat menyelesaikan siklus akuntansi, dan yang kelima akuntansi perusahaan dagang, dan yang terakhir adalah persediaan. Sifat-sifat dasar akuntansi dan perusahaan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah definisi usaha atau perusahaan, kedua pelanggan perusahaan, ketiga tujuan dari perusahaan, keempat keuntungan, laba atau profit. Kemudian jenis-jenis usaha ada 3, yaitu usaha jasa, usaha dagang, dan usaha manufaktur. Karakteristiknya yaitu yang pertama, tidak memiliki wujud fisik, yang kedua tidak memiliki harga yang pasti, yang ketiga standar mutu sulit diukur, yang kelima tidak dapat dijual kembali, dan yang terakhir adalah konsumsi bersifat spontan. Proses penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan perolehan data dari nirsa saldo dan data hasil informasi sesuai akhir periode. Adapun fungsi dari jurnal yaitu yang pertama perumusan untuk di akhir periode pada akun buku besar. Yang kedua, untuk mengetahui total atau jumlah beban maupun pendapatan yang dihasilkan selama periode akhir. Kemudian tujuan dari jurnal yaitu untuk memisahkan akun-akun yang sifatnya masih campuran menjadi 2. Kedua, agar di akhir dari sebuah periode akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Yang ketiga, meminimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. Jenis-jenis jurnal penyesuaian terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu jurnal penyesuaian beban dibayar di muka, kedua jurnal penyesuaian penyusutan, ketiga jurnal penyesuaian beban terhutang, keempat jurnal penyesuaian pendapatan belum diterima, kelima jurnal penyesuaian pendapatan. Menyelesaikan siklus akuntansi. Kertas kerja nirca lajur. Siklus pelapor keuangan dimulai dari penyusunan nirca saldo yang merupakan rangkuman dari saldo-saldo tiap buku besar dari masing-masing siklus transaksi. Mempersiapkan laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan meliputi ikhtisar-ikhtisar yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas serta perubahan likuiditas sebuah organisasi dalam suatu periode waktu tertentu. Laba rugi. Yang kedua, menghapus nilai
beban dan memindahkan nilainya sebagai pengurangan saldo. Ketiga, menghapus nilai ikhtisar laba atau rugi dan memindahkan nilainya sebagai penambahan atau pengurangan. Yang keempat, menghapus nilai privat. Kemudian ringkasan siklus akuntansi dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahap identifikasi. Yang kedua, tahap pencatatan bukti transaksi. Yang ketiga, tahap membuat ikhtisar laporan keuangan. Dan yang keempat adalah tahap membuat laporan keuangan. Kemudian kita masuk di akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang tidak membuat produk sendiri, melainkan hanya menjual produk milik produsen kepada masyarakat atau konsumen. Perusahaan dagang juga adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali. Adapun karakteristiknya, yang pertama, membeli dan menjual produk tanpa mengolah. Pendapatan utama murni dari penjualan karakteristik. Modal berasal dari harga pokok produk terjual. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Sebagai perantara antara konsumen dan produsen. Jenis-jenis perusahaan dagang. Pertama, barang jadi, grosir, eceran, e-niaga, barang promosi, barang pasaran, barang impuls, produk belanja, dan barang-barang khusus. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya lebih banyak melakukan pembelian dan penjualan barang dagangan. Sedangkan perusahaan jasa adalah perusahaan yang lebih banyak memberi pelayanan jasa. Perusahaan jasa adalah bisnis yang memberikan layanan kepada pelanggan, seperti salon, akuntan, firma hukum, dan jasa kebersihan adalah contoh bisnis jasa. Hal-hal penting yang harus kita perhatikan dalam perusahaan dagang, yang pertama adalah aliran kas, rekening akuntan yang digunakan, pencatatan persediaan, utang piutang, dan profit perusahaan. Kemudian kita masuk di materi yang terakhir, yaitu persediaan. Pengertian persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, dan untuk suku-suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi, atau suku-suku cadang. Klarifikasi persediaan. Menurut PSAK nomor 14 tahun 2007, istilah persediaan dalam akuntansi ditunjuk untuk menyatakan suatu jumlah aktiva berwujud yang memenuhi kriteria. Kemudian menurut jenis perusahaan, persediaan barang diklarifikasikan sesuai dengan jenis usaha perusahaan tersebut. Dalam perusahaan perdagangan, persediaan barang merupakan aktiva dalam bentuk siap dijual kembali dan tagar aktif dalam operasi memulai. Sistem pencatatan persediaan terbagi menjadi dua, yaitu sistem berskala atau fisik dan sistem permanen atau abadi. Yang pertama yaitu sistem berskala atau fisik, yaitu pada setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Sedangkan yang permanen yaitu melakukan pembukuan atau persediaan secara terus-menerus, melaporkan nilai persediaan akhir periode.